War, mana War? Dosennya War? War, Oi, mana dosennya War? nggak tahu, mabar aja dah, mabar, mabar. Again, SD Cypher. Ayo.
Lam Yubda. Oh no, boleh.
Bakwa berida. Urusan apa? Buruk kayak gini. Buruk. Ini filsafat ilmu nih pertemuan keberapa? Oi, Bi, dosen filsafat gantiin, Bi. Nip kondor Rohim kon ganteni. Barohim Kiai lagi. Geleme ngisi acara Maulid.
Ya udah, aku ngajarin ini Zi, Anja. Katanya libur. Ini filsafat libur terus kayaknya. Ini lagi dikonfirmasi sama Mas Alwi. Beliau lagi mau lidan kayaknya. Grup filsafat umum, umum. Ilmu belum ada grup ya? Filsafat ilmu apa filsafat apa lah? Filsafat ilmu. Lu nggak suka armor? Apa? Enak ini armor. Armor. Man, Aiman. Man, Oi, lu di Bojong Sari kan? iya, Gua di Serua. Susan. Iya, malam minggu futsal. Sama siapa? Aneh BBS. Malam Jumat selawatan di PCI. الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى
Kalau itu mana? Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kelihatan share yang saya PDF yang saya share, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Mbak. Kelihatan. Baik. Eh, ke modul yang sudah pernah saya pakai, sudah saya pernah saya share. Dalam modul ini itu yaitu pertama menjelaskan tentang tinjauan umum mata kuliah, deskripsi mata kuliah filsafat ilmu dalam yang ini adalah mencakup materi pengantar filsafat secara umum dan cabang-cabangnya, kemudian selain daripada itu mencakup tentang filsafat ilmu sampai klasifikasi ilmu pengetahuan, gitu ya. Kemudian manfaat mata kuliah ini juga eh, salah satunya adalah filsafat ilmu merupakan cabang dari filsafat yang mempelajari tentang hakikat, hakikat cara memperoleh ini ataupun metode. Ini kan cara itu kan metode ya. Metode ataupun cara memperoleh dan nilai dari suatu ilmu pengetahuan tersebut. Nah, ini sangat penting diketahui daripada apa? Dari manfaat mata kuliah daripada filsafat ilmu sendiri. Sehingga manfaat dalam mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa bukan hanya diajarkan cara berpikir kritis, namun juga diajak untuk belajar bagaimana dapat memahami klasifikasi pengetahuan berdasarkan hakikat dan metodenya. Nah, ini harapannya memang ya kita nanti bisa mempelajari apa ya beberapa konsep terhadap filsafat ilmu dari beberapa filosof. Ini seperti itu. Kemudian membekali karena dalam ahwal sasia, pada khususnya itu juga banyak mata kuliah atau kan ilmu. Nah, ini untuk membekali sesuai dengan visi misi Unisula, yaitu bagaimana merekonstruksi ilmu ataupun dasar ilmu daripada atas dasar nilai-nilai keislaman. Berdasarkan tadi, nanti sebenarnya filsafat ilmu kan ada yang filsafat ilmu itu dari metode itu ada epistemologi secara umum, ada epistemologi secara agama Islam. Jadi ada metode epistemologi secara umum dan epistemologi Islam. Bedanya kalau umum itu nanti apa ya hakikat ataupun cara memperoleh atau metode memperoleh dalam ilmu pengetahuan itu beda. Artinya bedanya seperti ini. Kalau misalkan orang masak, ya, orang masak nasi goreng. Orang masak nasi goreng itu walaupun dikasihkan bumbunya sama, takarannya sama, apa namanya perlengkapannya sama, alatnya sama, itu belum tentu hasilnya itu sama, rasanya itu sama, nilainya juga sama, belum tentu. Walaupun tadi bahan-bahannya sama, kemudian alatnya sama, ukurannya sama, dikasih ini 10 orang, disuruh masak nasi goreng. Lah, ketika jadi namanya rasa dan nilai itu tetap berbeda karena beda sajian. Sama dengan misalkan kok antara sumber ataupun metode ilmu pengetahuan itu lahir kan. Kalau misalkan metodenya itu ataupun lahirnya ilmu tersebut itu atas dasar ataupun sumbernya itu eh, murni tanpa nilai-nilai agama, lepas daripada nilai-nilai agama, tentunya juga apa ya namanya produk ilmu tersebut juga jauh daripada nilai-nilai agama. Kadang kita rasakannya aja saat ini, misalkan dalam dunia teknologi,
ilmu pengetahuan dalam dunia teknologi itu produk-produk itu banyak sekali sekarang itu. Bahkan teknologi ilmu sains itu untuk perkembangannya sangat pesat sekali. Tapi karena sumber dan hakikat ataupun prosesnya itu kadang tidak terlalu mengedepankan nilai-nilai etika, kan? Akhirnya ilmu tersebut juga produk tersebut ataupun teknologi tersebut juga minim apa ya namanya hakikat daripada etika suatu produk tersebut. Pada prinsipnya itu kan ilmu pengetahuan lahir karena adanya apa namanya untuk kesejahteraan umat atau kesejahteraan manusia. Tapi kalau misalkan ilmu pengetahuan itu lahir bukan untuk kesejahteraan, kedamaian, kenyamanan umat lah ataupun umat manusia, malah sekali apa sebaliknya membuat sengsara seperti manusia, sesaranya manusia ini pasti juga nilai daripada nilai ilmu pengetahuan tersebut juga sebenarnya dapat dinilai buruk kan gitu. Seperti saat inilah kita rasakan, di mana-mana kita merasakan El Nino. Hmm. Ada pemanasan global, ada global warming, ada perubahan iklim. Ini kan sebenarnya juga tidak lepas daripada suatu peranan lahirnya suatu ilmu pengetahuan. Penting sebenarnya untuk bagaimana membangun karakter manusia dalam yang hidup di dunia saat ini. Bagaimana tidak profitable hanya berpikiran untung semata, tapi juga dia harus berpikir manfaat daripada suatu pengembangan ilmu pengetahuan tersebut. Tapi karena tadi nilai awal, pengembangan ilmu awalnya ilmu itu tidak didasari dari nilai-nilai agama, maka juga akhirnya tidak produk ataupun ilmu pengetahuan tersebut itu ya dalam pengembangannya jauh daripada nilai-nilai agama. Ketika misalkan orang dalam dunia teknik sipil tidak dibekali nilai-nilai agama, itu ilmu-ilmu tersebut juga akan menjadi masalah. Nah, bisa jadi menjadi masalah. Artinya apa? Ketika membangun sesuatu itu tidak lagi kemudian mempertimbangkan efek amdalnya, analisa efek dampak lingkungannya itu juga tidak terlalu dipikirkan. Akhirnya apa? Orang bangun di mana-mana tanpa memikirkan bagaimana dampak lingkungan sekitar. Ya kan serapan air sekarang itu sudah mulai minim. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tanah itu karena tidak terlalu banyak menyerap air menjadi kekeringan ataupun menjadi panas. Itu yang kemudian juga ada dampaknya terhadap perubahan iklim. Pengembangan develop properti di mana-mana kadang tidak kemudian diiringi dengan penanaman pohon. Padahal ada dalam hadis Rasulullah itu dikatakan orang menanam pohon itu sama saja dengan salah satunya adalah ya amal jariah dalam pohon tersebut jika dia itu berkembang itu bisa menjadi sumber oksigen kemudian juga menjadi rumahnya para hewan ataupun burung dan segala macam. Dia bisa meresap air ketika ada air hujan ataupun dari air-air yang lain. Kemudian kemudian dari ikatan air tersebut menjadi sumber mata air di daerah sekitar. Nah, saat ini kan tidak. Ketika orang membuka lahan, kemudian membangun perumahan, ya, kadang jarang yang kemudian memperhatikan efek dampak lingkungannya tanpa kemudian berpikir, ketika menebang satu pohon itu juga harus diganti dengan satu pohon. Mereka tidak berpikir seperti itu. Karena ilmu yang kadang tidak dijalankan atau atas dasar nilai jauh daripada nilai-nilai agama juga agak liar sedikit seperti itu. Sama dengan misalkan perkembangan teknologi saat ini, HP ataupun misalkan dengan perkembangan aplikasi-aplikasi yang lain atau e-commerce ataupun yang lain segala macam. Saat ini kalau misalkan teman-teman nanti tanggal 10 bulan 10 aja, jam ada namanya Harbolnas Hari Belanja Online Nasional. Itu kalau misalkan teman-teman ikuti mulai jam 12 malam kurang berapa detik itu toko-toko online itu sudah mulai dasar ya. Sudah siap-siap jualan di 10.10. Kalau misalkan di Harbolnas itu biasanya apa? Kadang harga itu tidak masuk akal. Harga tidak masuk akal. Ada misalkan orang jual kaos 10.000 itu dapat 10. Kan? Ada yang hitungannya itu produk itu hitungannya rupiah, bukan lagi 1.000 atau apa, tapi di bawah hitungannya rupiah di bawah 100 rupiah. Ya. Kayak kemarin saya beli misalkan kaos Harbolnas itu ini ada namanya
kayak benang seperti ini. Benang kecil banget. Ini untuk biasanya untuk yang buat labelnya apa ya? Label dari baju lah. Ini saya pakai untuk melabeli di RT untuk menggantungkan kartu-kartu di rumah-rumah warga ini segala macam. Ini ini satu beli itu 1.000 pieces ini ya yang apa benang ini di online ketika 9 bulan 9 kemarin itu hanya 65.000. Artinya kalau misalkan 65.000 dibagi 1.000 berarti satu ini 65 rupiah. Nah ini kan 60.000 ya 65 rupiah. Kadang kalau kita berpikir gimana caranya mereka mendapatkan untung segala macam. Tapi ya itulah dunia dunia apa ya perdagangan saat ini yang kemudian dikuasai oleh orang-orang yang betul-betul yang mempunyai modal tinggi, modal banyak ya dia pemenang, ya kan pemenang. Ya kadang saya kalau ngikuti Harbolnas itu kadang di luar nalar harga-harganya khususnya. Tapi ya tadi kembali kalau misalkan modal pas-pasan ya apa namanya ya nggak bisa kita bersaing kalau misalkan modelnya besar dia nembak langsung supplier atau pemain besar dia tembak minyak goreng dari pusatnya dia tembak berapa M segala macam kemudian didistribusikan kepada toko-toko online yang nanti tanggal 10 bulan 10 nanti langsung bisa dasar ya bisa langsung di apa namanya dijual di Shopee Live atau Tokped atau Tokopedia Live segala macam. Ya. Jadi kalau misalkan ilmu ekonomi ataupun marketing ataupun jual beli yang jauh dari nilai-nilai agama ya mereka tidak pernah berpikir kemudian apa ya dampak daripada pemain ataupun penjual-penjual yang sifatnya tradisional, ya kan? Yang di daerah-daerah akhirnya kalau biasanya setelah Harbolnas itu ya orang stoknya minyaknya banyak. Ada yang kemudian kan orang sifatnya itu masih suka ke pasar, tapi juga apa namanya lebih suka belanjanya melalui online. Efek daripada ilmu pengetahuan yang tidak berdasarkan nilai-nilai agama ya simpel saja. Misalkan ya, kan, marketer yang betul-betul misalkan ilmu marketing yang betul-betul ya mungkin agak agak liar ya. Kemudian ilmu-ilmu yang ya dalam hal ekonomi lah, jangan. Dampaknya yang paling simpel saja. Kalau misalkan teman-teman di Semarang kemudian dulu itu sih Matahari Simpang 5 itu menjadi favorit. Sekarang tokonya pada tutup. Tanah Abang itu dulu menjadi masyhur ya, terkenal dan kemudian menjadi tolak ukur penjualan fashion apapun baju di Indonesia. Saat ini banyak lapak-lapak yang tutup di Tanah Abang. Mereka kemana pindahnya? Cukup di rumah. Cukup di rumah yang kemudian cukup kemudian menggunakan toko online tanpa harus membayar pajak warung, toko, tanpa harus kemudian membayar sewa. Tapi dampaknya apa ya? Dampaknya ya memang akhirnya ada sisi-sisi lain yang memang apa ya namanya? Ya itu namanya konsekuensi ya, konsekuensi daripada perubahan zaman dan kemudian perkembangan teknologi. Tapi sekali lagi kalau misalkan perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan tanpa didasari nilai agama, nah ini menjadi masalah. Itulah tadi, ada epistemologi secara umum, ada epistemologi Islam. Epistemologi umum, ya ini dasar sumbernya adalah dasar-dasar yang memang ya mutlak tidak ada nilai-nilai agama di situ. Kalau misalkan epistemologi Islam, dia masih tetap sumber utamanya, landasan utamanya dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu ya tetap dia serapannya dari Al-Quran dan hadis. Maka bangunannya juga pasti berbeda. Sama halnya tadi, misalkan orang memasak dengan bumbu yang sama, alat yang sama, kemudian takarannya sama, itu belum tentu rasanya sama. Apalagi kok bumbunya berbeda, cara masaknya berbeda. Pasti hasilnya juga beda. Nah, ini. Maka capaian pembelajaran mata kuliah ini, teman-teman, salah satunya adalah setelah mempelajari mata kuliah diharapkan mahasiswa dapat memahami apa itu berpikir kritis. Nah, ini penting teman-teman semuanya. Karena di dunia ini, saat ini, itu dibutuhkan sekali soft skill. Apa itu soft skill? Soft skill adalah salah satunya keterampilan yang ada dalam karakter setiap manusia saat ini. Contohnya seperti apa? Yang soft skill ini ke depannya itu tidak pernah akan tergantikan dengan yang namanya AI, ya kan? Ke depan itu memang manusia akan tersingkir ya, sedikit banyak akan tersingkirkan dengan adanya
kemajuan teknologi khususnya dalam dunia robot ataupun artificial intelligence. Contoh yang gampang saat ini di Indonesia misalkan ataupun di beberapa negara yang lain. Kalau dulu itu kita masuk keluar masuk tol itu kan biasanya ada petugas, kan? Ketika masuk kita bayar 2.500 atau 5.000 dapat struk. Ketika keluar struk tersebut kita sampaikan kepada petugas. Saat ini dengan munculnya teknologi, dengan munculnya apa program teknologi, petugas itu hilang, manusia itu hilang, tergantikan dengan namanya kartu. Tinggal ngetap, ya kan, gerbang sudah terbuka. Nah, ini kan menjadi apa? Menjadi salah satu memang ancaman. Berarti memang manusia itu ke depan bisa jadi ancaman apa ya? Terancam dengan adanya perkembangan ilmu teknologi. Tapi ada satu hal yang menarik yang itu tidak pernah akan tergantikan dengan robot ataupun artificial intelligence yang lainnya. Itu salah satunya soft skill. Soft skill ini lebih kepada kepribadian manusia. Contohnya apa? Contohnya ilmu komunikasi, keterampilan komunikasi, keterampilan negosiasi. Ini menjadi bekal manusia, ya kan? Kemudian yang berikutnya apa? Soft skill yang berikutnya adalah leadership, kepemimpinan. Nah, keterampilan kepemimpinan mungkin tidak akan tergantikan oleh robot karena robot itu punya keterbatasan, tergantung program ataupun yang sudah ditanamkan di chip tersebut. Secara leadership, robot tidak mungkin dia bisa mengatur ataupun mengepalai manusia. Maka leadership, skill leadership ini harus bisa kita kuasai. Artinya kita harus belajar banyak bagaimana menjadi seorang leader yang baik karena tentunya skill leader itu tidak pernah akan tergantikan dengan robot. Yang berikutnya tadi komunikasi, ya kan, negosiasi. Itu murni karena apa? Karakter, ya, habit ataupun attitude daripada manusia. Tidak mungkin misalkan kok robot bisa berkomunikasi dengan baik karena semuanya itu terprogram, yang memprogram itu manusia. Negosiasi. Kemudian apa? Critical thinking. Nah ini, critical thinking. Jadi critical thinking ini salah satunya juga masuk dalam soft skill. Nah, critical thinking berikutnya itu adalah problem solving. Problem solving. Setelah berpikir kritis, jangan berhenti di situ. Tapi orang itu saat ini tuh banyak berpikir kritis tanpa dia menjadi seorang problem solver. Padahal problem solver itu juga sangat penting. Orang berpikir kritis tapi tanpa memberikan solusi, tanpa memberikan apa namanya jalan keluar, tanpa memberikan eh, apa ya namanya arahan itu juga menjadi masalah. Jadi kalau misalkan orang berpikir kritis harusnya harus diimbangi dengan problem solving. Oh, ketika misalkan urusan ini seperti ini maka ada problem solvingnya nih. Ada cara penyelesaian masalahnya. Caranya seperti apa? Nah, itulah manusia yang itu adalah salah satu soft skill yang harus dimiliki kita saat ini. Dan yang itu yang tidak akan pernah dimiliki oleh robot ataupun artificial intelligence yang lain. Nah, ini soft skill. Berikutnya ada soft skill yaitu kejujuran. Robot bisa jadi lebih jujur saat ini dibandingkan manusia. Bisa jadi kedepannya robot lebih jujur, ya kan, dibanding malah manusia. Tapi yakinlah ketika kejujuran itu ada dalam diri manusia, maka sifat itu tidak pernah akan tergantikan oleh. Kemudian keadilan, rasa keadilan juga. Ini adil. Nah, manusia itu harus adil. Adil itu bisa jadi, ya ini potensi-potensi lebih jujur ataupun lebih adil bisa jadi ada di dalam diri robot yang karena itu adalah software ditanam di chip, pemrograman dalam chip. Tapi kalau misalkan kok manusia kemudian tidak memiliki soft skill yang kejujuran dan keadilan, kalah dengan robot ini menjadi musibah. Maka dalam filsafat ilmu salah satunya ya ingin mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis. Banyak orang berpikir kritis atau mengkritis sesuatu tanpa tahu akar masalahnya. Nah, siapa? Ya, apalagi saat ini tahun-tahun politik ini biasanya sangat-sangat apa ya namanya sangat-sangat agak-agak ya sedikit banyak itu banyak informasi yang kadang agak miss lah seperti itu. Nah, kita yang kemudian tanpa berpikir panjang nge-share sana sini, nah ini akan menjadi masalah. Menjadi masalahnya apa? Akhirnya ketika informasi ini dismiss atau misinformasi dalam suatu berita ini kemudian kita
share ke grup yang lain, kita share ke orang yang lain segala macam. Ini kan salah satunya menjadi jariah tusuk ya. Artinya ya kita ketika ya kalau misalkan informasi itu betul kemudian kita share maka informasi itu dapat bermanfaat. Tapi sebaliknya kalau misalkan informasi itu menyesatkan, semakin banyak orang yang disesatkan dengan informasi tersebut gara-gara kita meng-share lah ini kan menjadi dosa kita juga. Maka ketika kita meng-share segala sesuatu informasi kita juga harus tahu datanya, masalahnya apa. Ini kok bisa muncul berita ini karena apa? Nah, itu harus ditulis dulu. Jangan sampai kemudian kita termakan dengan berita-berita hoax. Ini yang sangat penting juga. Maka banyak orang berpikir kritis tapi tanpa tahu akar masalahnya. Kenapa? Karena kadang dalam pikiran dan hatinya itu sudah tertutup sesuatu yang sifatnya adalah eh, like dan dislike. Antara like dan dislike kepada sesuatu kelompok ataupun sesuatu seseorang. Nah, ini menjadi mas. Intinya kalau misalkan kelompok ini langsung di-share. Urusan benar atau tidak nanti. Yang penting ada informasi terbaru yang sifatnya negatif terhadap kelompok ataupun individu ini. Tanpa dia memahami. Ya kalau benar, kalau salah, nah ini yang menjadi masalahnya. Berarti apa? Menjadi ke informasi-informasi yang sesat ya. Kita semakin banyak orang mengkonsumsi informasi tersebut gara-gara kita mau ikut berkontribusi mengejar-ngejar segala berita tersebut, maka ya kita juga dapat banyak dosa. Kita harus hati-hati. Tentunya Islam juga ada lah etika-etika dalam Islam yang bagaimana kita itu dalam menanggapi atau memahami apa namanya etika dalam berkomunikasi atau etika dalam bermedia sosial. Maka diharapkan juga mahasiswa dapat kritis terhadap metode ilmu pengetahuan yang didalaminya maupun disiplin ilmunya untuk selalu memberikan nilai dan mengetahui hakikat dari ilmu yang mereka tekuni. Nah, ini. Jadi kalau ya sesuai dengan di awal tadi, yaitu kalau misalkan pengantar filsafat ini tentunya teman-teman seperti yang kemudian kemarin saya tanya, sudah pernah belajar tentang filsafat tentunya. Nah, filsafat itu adalah salah satunya kekuatan dunia. Kalau kita berbicara tentang kekuatan dunia itu hanya ada dua sebenarnya lah. Kalau misalkan kita coba pelajari. Apa itu? Itu ya filsafat dan satunya agama. Nah, jadi filsafat salah satunya itu kan dikatakan mother of science. Mother of science itu apa? Berarti ibu dari segala ilmu pengetahuan. Nah ini. Ilmu pengetahuan apapun mau dunia sains atau dunia sosial humaniora, ya akarnya adalah filsafat. Filsafat itu apa sih? Nah, filsafat itu beda dengan misalkan ilmu marketing atau ilmu ekonomi atau teknik sipil atau ilmu akuntansi atau ilmu psikologi. Filsafat itu pada dasarnya adalah cara ataupun karakteristik berpikir seseorang. Nah, bagaimana cara berpikir orang ataupun bagaimana karakteristik berpikir orang. Jadi itu saja sebenarnya. Nah, ya. Kalau misalkan apa namanya cara berpikir ataupun karakteristik orang berpikir manusia ini sebenarnya lebih pada masuk ke dalam filsafat. Maka saya katakan tadi bahwasanya ada dua kekuatan besar dunia itu sebenarnya filsafat. Orang dengan cara berpikir atau berpikir radikal atau berpikir lebih mendalam, dia menekuni suatu ilmu apa ya, menekuni dan memikirkan suatu gejala fenomena yang ada, muncullah paham-paham. Taruhlah misalkan sosialisme, ada paham kapitalisme, ada paham demokrasi, ada paham liberalisme, ada paham sekularisme, ada paham komunisme, dan isme-isme yang lain. Tentunya munculnya isme itu salah satunya adalah paham. Yang mana paham-paham itu tidak mungkin keluar dari suatu benda elektronik atau komputer atau apa. Pasti itu adalah paham yang dilahirkan dari suatu pemikiran manusia. Pemikiran yang mendalam, itulah yang disebut salah satunya adalah metode filsafat. Nah, ini kan salah satunya itu. Nah, maka filsafat ini banyak melahirkan sistem demokrasi. Itu adalah ya hasil daripada filosof. Ada
demokrasi, yaitu bahwasanya semuanya itu bebas, ya, tidak dikotomi, tidak ada namanya di situ apa ya otoriter segala macam. Ada satu sesi di sana itu ada paham yang diterapkan dalam suatu negara yaitu sosialisme komunis, di mana semua kalau demokrasi kan semuanya bebas, semuanya punya hak. Maka warga negara punya hak untuk menguasai sebidang tanah. Masyarakat itu boleh memilih salah satu di antara pilihannya untuk menjadi pemimpin misalkan, atau menentukan pilihannya. Itu kan demokrasi. Dalam satu sisi di sana ada suatu negara yang memang menganut sistem sosial komunisme. Kalau sosial komunisme itu mengatakan bahwa memberikan pemahaman bahwasanya adalah eh, semua sumber daya alam yang ada di negara tersebut itu adalah milik negara. Masyarakat tidak berhak untuk menguasainya. Artinya apa? Ketika masyarakat tidak boleh menguasainya, artinya segala sumber daya alam itu dikuasai negara, kemudian masyarakat itu dipaksa untuk bekerja, memberikan manfaat, memberikan keuntungan kembali ke negara, kemudian negara kembali kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi dibalik. Kalau misalkan sosialisme komunisme itu masyarakat tidak diperbolehkan untuk menguasai sepetak bidang pun tanah itu tidak boleh. Apalagi kok menguasai gunung, menguasai bukit, menguasai tanah. Itu adalah milik negara dan negara itu yang berhak menguasai kemudian apa memperkerjakan warganya untuk mendapatkan keuntungan, keuntungan itu masuk negara, kemudian negara kembali kepada masyarakat berupa kesejahteraan. Tapi kalau demokrasi itu salah satunya ya adalah bagaimana membebaskan warganya bisa menguasai sumber daya alam. Di sana ada sumber daya alam misalkan nikel, ya silahkan dikuasai asalkan punya modal. Di sana ada bukit, ada terisima, silahkan dikuasai selagi dia punya modal. Ya kan? Di sana ada bukit, dibeli bukit. Sertifikatnya pun dibeli. Untuk apa? Bukitnya dikeruk, tanahnya untuk kemudian dijual, misalkan untuk menguruk tol atau menguruk bangunan yang lain. Kalau sudah bukitnya habis, baru mereka dipasang atau dibangun perumahan-perumahan lain. Maka salah satunya teman-teman kembali itu filsafat menjadi apa ya namanya mother of science kemudian menjadi kekuatan dunia. Salah satu cerita seorang filosof yaitu Socrates namanya. Socrates itulah hidup sekitar hampir 300-an tahun sebelum Masehi, yaitu di negara Yunani ataupun Athena. Nah, makanya kan Athena menjadi salah satu negara peradaban kuno. Nah, Socrates itu ketika dia meyakini bahwasanya kebenaran dia menemukan kebenaran dan mengidentifikasikan kebenaran-kebenaran itu. Dia sudah mulai bertanya-tanya tentang apa? Tentang siapa yang menciptakan alam. Ada Tuhan di situ atau ada zat ataupun ada sesuatu yang kemudian menciptakan alam ini. Dia sudah mulai bertanya-tanya di situ. Tapi pertanyaan-pertanyaan pemikiran-pemikiran dia bertolak belakang atau memiliki kontra dengan keyakinan masyarakat Athena pada saat itu yang lebih meyakini adanya dewa-dewi. Sampai kemudian dia itu ditangkap karena dikhawatirkan pemikiran-pemikirannya dia itu dapat mempengaruhi generasi-generasi muda yang ada saat itu di Athena. Akhirnya dia dimasukkan penjara, kemudian didakwa, eh, akhirnya sampai dihukum mati. Hukuman matinya itu juga apa? Disuruh milih Socrates. Kamu mau dengan hukuman mati apa? Salah satunya adalah dengan meminum racun. Ketika meminum racun itu ada beberapa hari kemudian sampai menunggu jatuhnya eksekusi, dia tetap meyakini keyakinannya, ya. Dia meyakini keyakinannya bahwasanya hasil pemikirannya dia itu betul, benar. Dan dia kontra dengan keyakinan warga Athena pada umumnya yang percaya dewa-dewa.
Akhirnya ya demi demi apa ya meneguhkan dan mempertahankan keyakinan seorang Socrates ya sampai rela untuk apa? Untuk minum racun dan akhirnya dia mati. Salah satunya adalah bagaimana seorang Socrates menjadi apa ya? Ada pengorbanan kemudian apa namanya? Pengorbanan untuk mempertahankan suatu keyakinan. Ini kan salah satunya apa? Berarti salah satunya ya filsafat itu menjadi kekuatan dunia. Kemudian agama, nah ini kan agama juga sama. Ketika misalkan orang saat ini kitab suci Al-Quran dihina atau ada penistaan agama segala macam, orang Muslim sedunia bisa gerak, ya kan? Ya, gara-gara penistaan Al-Quran, orang berbondong-bondong ke Jakarta tanpa dibayar sepeser pun, bahkan mereka mengeluarkan uang. Ini kan kekuatan agama yang sangat luar biasa. Nah, ini kan orang misalkan agama apapun, kalau misalkan di Bali, misalkan di Bali ada patung-patung yang mereka anggap suci, kemudian ada bule dengan foto enaknya telanjang atau segala macam tanpa tanpa memperhatikan etikanya, wah, rame, bisa jadi dipenjara dan dikasuskan. Kenapa? Karena itu sudah masuk ranah agama. Seorang Nasrani saja misalkan kalau misalkan kitab sucinya dibakar ataupun diinjak-injak pasti mereka akan ribut. Karena di situ ada kekuatan agama. Nah, antar konflik antar agama itu bisa menjadi perang saudara yang sangat-sangat luar biasa. Seperti halnya dulu di Poso, ya kan di Poso Sulawesi. Wah, itu sangat ngeri sekali. Saya sempat masih melihat video-videonya yang ada di Poso ketika itu dikirim sama teman-teman yang ada di Poso. Jadi eh, apa ya, saling perang dengan pedang, orang sudah disikat sininya kepalanya dengan pedang, ini sudah otaknya sudah hampir keluar, dikejar, dia lari berusaha lari, dikejar dan dibacok lagi segala macam. Ada yang kemudian digantung kepalanya, ada yang kemudian kakinya di atas kemudian tanpa kepala. Itu gara-gara apa? Konflik antara agama. Wah, itu saya pas ngelihat video itu, kalau ingat video itu, saya ketika itu sempat tidak bisa makan sehari 2 hari karena melihat pembacokan asli, kemudian darahnya langsung muncrat segala macam. Saya nggak kuat. Nah ini. Maka teman-teman kembali ke awal, itu adalah salah satunya tadi. Kekuatan dunia itu sebenarnya pada hakikatnya itu didasari dengan dua kekuatan. Yaitu kekuatannya yaitu apa? Itu filsafat dan agama. Nah, salah satu filsafat itu ya tadi dari Yunani, ya, dari Yunani bahasanya itu filosofi dan filosof, atau filosofi yang merupakan kata, ada pilo dan sophia. Pilo itu adalah cinta dan sophia itu bijaksana, kebijakan. Yang artinya adalah filosofia itu mengandung arti orang yang cinta pada kebijaksanaan dan cinta pada pengetahuan. Kalau dalam dunia Islam itu orang yang suka hikmah. Nah, ini kan orang yang suka hikmah. Nah, kalau misalkan di Jawa itu ada filosof Jawa. Contoh misalkan, urip iku urup. Nah, ini kan urip iku urup. Jadi hidup itu ada filsafat Jawa yang mengatakan urip iku urup. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita hidup itu harus urup, harus bergairah, harus bersemangat, nah, harus bergerak, bisa bergerak dan menggerakkan, bisa semangat dan memberikan semangat. Nah, ini ada nerimo ing pandum. Menerima ing pandum itu salah satunya apa? Ya, menerima yang sudah diberikan. Artinya menerima takdir ing pandum. Ada juga filsuf Jawa itu yang mengatakan salah satunya dadio banyu ojo dadi watu. Misalnya. Artinya apa itu? Jadilah orang itu yang memiliki karakter seperti air. Air itu dinamis. Air itu menyejukkan. Air itu adem. Air itu mengalir. Air itu dia bisa menyesuaikan tempat dan apa namanya bentuk. Tapi kalau batu itu beda lagi. Kalau orang menjadi karakter kok batu itu keras, ya kan? Nah, untuk dibentuk saja harus menggunakan paha. Nah, untuk kemudian dipecah itu harus menggunakan batu, menggunakan palu, menggunakan alat segala macam. Maka eh, jadilah orang itu dengan memiliki karakter seperti air. Dia dapat menyesuaikan, ya.
karakternya itu adem, karakternya itu ya dia karakter dari air itu kalau misalkan kok ada api dia bisa memadamkan. Jadi bukan malah ada api, ada orang marah malah dikompori. Ini bukan karakter daripada air. Ini filosof-filosof Jawa. Nah, itu yang kemudian menjadi juga setiap setiap orang itu dan setiap organisasi ataupun kelompok bahkan negara sekalipun itu kadang memiliki filsafat. Nah, filsafat hidup ini. Maka kalau dalam agama Islam tadi al-hikmah, kata-kata hikmah itu biasanya disangkut pautkan dengan uh, cinta kepakan pada kebijaksanaan ataupun cinta kepada pengetahuan. Nah, seperti ini. Kan? Udah jam 6 ya, udah maghrib ya. Ini sudah ada yang chat ini nampaknya. Udah pada sholat. Kan sudah masuk sholat. Ya, ya, ya. Ya, baik teman-teman, ini karena sudah jam 6 dan waktunya sudah sholat, nanti kita lanjut lagi berkenaan tentang apa namanya pengertian filsafat dan kemudian nanti kita sampai kepada ciri dan karakter daripada filsafat. Nah ini, karena saya sampaikan tadi, filsafat ini sebenarnya bukan sesuatu ilmu yang baku seperti misalkan kita di jurusan syariah nanti akan menjadi dapatnya gelar SH kemudian menjadi praktisi hukum seperti itu. Nah, kalau yang di prodi filsafat itu salah satunya bagaimana kita membentuk cara berpikir, membentuk karakter berpikir kita. Nah, ini salah satunya cuman makanya orang-orang yang di kuliah di filsafat ya salah satunya tadi cara dan karakter berpikirnya yang lebih kadang nyeleneh, kadang out of the box, karena dia dituntut untuk ya caranya gitu bacaan-bacaan yang kemudian bentar ini nampaknya ada TV-nya. Itu aja mungkin dari saya. Nah, nanti ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup. Nanti absen saya buka di SIM di Sinau ya, dan di SIM karena kemarin mintanya dari Kapolri di Sinau aja. Jadi nanti untuk untuk absen habis ini nanti saya share di Sinau Unisula seperti itu. Oke, sebelum saya tutup ada yang mau didiskusikan sebelumnya? Tidak ada. Nanti ini kan juga direkam. Nanti biasanya diupload sama Mas Alwi Haidar itu di YouTube-nya jurusan. Jadi nanti kalau misalkan mau apa namanya membuka kembali biar tinggal mata kuliah biar bisa melihat di YouTube-nya jurusan syariah seperti itu. Ya. Jadi nanti absennya di mana? Di Sinau Unisula. Nanti absennya di sana. Bukan di SIM ya, tapi di SIM Unisula. Seperti itu. Iya. Baik, kalau tidak ada yang didiskusikan itu saja mungkin dari saya. Setelah ini saya mungkin akan share di SIM apa saya buat absen di Sinau Unisula biar nanti teman-teman bisa absen, kemudian bisa menunaikan ibadah sholat maghrib. Itu aja mungkin kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahirrabbilalamin. Alamin. Hamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.